Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang bocah yang bernama Wen Hao bersama ibu dan adiknya. Wen Hao adalah seorang anak nakal sehingga setiap pagi ibunya menguji pelajaran sekolah kepadanya. Saat di sekolah, Wen Hao sedang mengikuti pelajaran seperti anak lainnya. Pelajaran kali ini adalah bahasa Indonesia di mana sang guru mendongeng kepada para murid yang intisari dari dongeng itu adalah sebuah kejujuran. Jadi sang guru menguji kejujuran beberapa anak sebagai sampel di kelas itu. Sampai akhirnya giliran Wen Hao. Dia mengakui setiap kegiatan usil yang dilakukannya kepada gurunya tersebut. Sepulang sekolah, Wen Hao pulang bersama dua anak perempuan. Di mana yang satunya sangat cantik yang kita sebut saja Munaro. Dan satu perempuan yang biasa saja kita panggil saja Markona. Mereka pulang sekolah dengan melewati sebuah jalanan sepi. Di mana di situ terdapat reruntuhan bangunan bekas perang besar. Munaro merasa takut dan meminta Wen Hao memeluknya selama perjalanan. Sementara Markona juga ingin diperlakukan seperti itu malah ditolak mentah-mentah oleh Wen Hao. Saat berjalan, mereka dikejutkan oleh runtuhan kayu yang bergerak sendiri. Mereka semua pun ketakutan, namun Markona malah memeluk Wen Hao. Setelah dilihat lagi, ternyata itu hanyalah seekor anjing. Wen Hao sangat marah kepada Markona karena telah mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Berpindah ke sebuah kamp militer, di mana para prajurit sedang beristirahat untuk makan siang. Mereka menunggu burung yang lewat untuk dijadikan santapan siang. Saat sedang bersantai, seorang komandan di kamp militer itu datang dan menyuruh para prajurit segera bersiap untuk melakukan misi berikutnya. Kita sebut saja Sang Sersan. Sang Sersan memimpin latihan ke pedalaman hutan untuk memburu ayam liar agar dijadikan makanan. Salah satu prajurit kita sebut saja Pak Ijo, sering melakukan kesalahan. Di sela itu Sang Sersan selalu menghukumnya. Suatu ketika Pak Ijo nangis karena sudah tak tahan dengan perintah Sang Sersan. Namun Sang Sersan membujuknya agar tetap bisa menjalankan tugas dengan maksimal. Setelah semuanya beres mereka mulai membidik ayam yang ada di hutan. Walau sudah dalam posisi yang sangat dekat. Namun para prajurit itu tetap tidak mengenai ayam. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengejar ayam-ayam itu untuk menangkapnya. Berpindah kembali ke sekolahnya Wen Hao. Kali ini Pak Guru mengajarkan tentang sejarah. Sejarah kemiliteran dan pertahanan, di sini Pak Guru menjelaskan tentang tugas tentara dan kewajiban mereka dalam membela negara. Namun Wen Hao selalu menyela dan menyindir Pak Guru hingga Pak Guru pun kewalahan dalam menjawab pertanyaan Wen Hao. Sampai Pak Guru kesal sendiri dan mengejar Wen Hao keluar kelas. Pada jam istirahat terlihat para bocah SD tersebut sedang bermain di dekat rumah tua tadi. Wen Hao juga datang dan membawakan bunga untuk Munaro sang pujaan hati. Mereka sedang bermain acara pernikahan. Rupanya dalam permainan itu Munaro sudah menikah dengan anak cowok lain. Wen Hao menyuruh anak cowok itu bergantian, karena sekarang adalah gilirannya yang menjadi pengantin pria. Munaro menawarkan kalau pengantin cowoknya jadi dua saja agar adil. Namun anak cowok yang tadi tidak bersedia karena pengantin wanita harus memilih satu saja dari pasangannya. Tak lama Markona pun datang dan menawarkan dirinya jadi pengantin Wen Hao. Tentu saja Wen Hao tidak mau. Munaro yang akhirnya memberikan minuman kepada Wen Hao dan menyuruhnya untuk minum. Karena Munaro lebih memilih pria lain. Wen Hao pun bersedih dan menangis karena penolakan itu. Saat mereka mulai resepsinya, Wen Hao kembali mendatangi Munaro dan menanyakan alasan Munaro tidak menyukainya. Munaro secara jujur menjawab dengan mengatakan kekurangannya terutama pada berat badan. Karena sejatinya Munaro juga mempunyai berat badan, jadi dia tak mau ada kedua mempelai seperti itu. Karena takut keturunannya juga seperti itu. Sedih karena ucapan Munaro yang begitu menyakitkan, Wen Hao pun pergi meninggalkan tempat itu sambil menenggak minuman soda. Dan dia tak tahu kalau dia sedang diperhatikan oleh Markona. Markona terus menggoda Wen Hao yang saat itu sedang bersedih karena patah hati. Namun yang terbayang oleh Wen Hao hanyalah sosok Munaro. Sehingga dia menyangka Markona itu adalah Munaro dan berlari mengejarnya. Namun setelah memeluknya, dia tersadar kalau perempuan itu bukan Munaro, melainkan Markona. Wen Hao pun kabur. Sesampainya di rumah, Wen Hao membuat rencana diet dengan menulisnya di buku. Mulai dari mengurangi porsi makan dan berolahraga. Tentunya tanpa sedot lemak. Esoknya saat hendak berangkat sekolah, Wen Hao langsung meluncur pergi tanpa makan pagi terlebih dahulu.
Wen Hao mengatakan kalau ia sedang diet. Ibunya menitipkan kue beras untuk dibawakan kepada pamannya saat dia pulang sekolah nanti. Untuk membakar lemaknya, Wen Hao berlari ke sekolahnya. Awal yang baik dan dia yakin usahanya ini akan berhasil. Berlari melewati sawah, seorang petani menyapanya dengan kata yang tak pantas. Walau agak geram, Wen Hao mencoba menahan emosinya. Tak sengaja ia melihat bekal makan siang sang petani, jadi dia mengambil dan membawa bekal tersebut untuk membalas perkataannya. Karena tidak sarapan pagi, Wen Hao malah melahap semua bekal makan siang sang petani sampai tak tersisa. Ketika sudah kenyang, dia melanjutkan perjalanan ke sekolah. Singkat cerita, saat di sekolah, pada jam makan siang Wen Hao tidak makan siang seperti siswa lain. Munaroh menanyakan kenapa dia tidak makan. Wen Hao menjawab karena ingin diet demi Munaroh. Ketika Markonah yang mengatakan ingin diet demi Wen Hao, dia malah marah-marah. Saat jam tidur siang, Wen Hao tidak bisa tidur karena mulai merasakan lapar. Lambung yang meronta-ronta mengingatkannya pada kue beras titipan ibunya yang seharusnya dia berikan untuk paman. Apalah nak dikata, kue beras itu dilahap satu persatu demi mengisi kekosongan lambung. Tanpa disadari Markonah mengintip Wen Hao yang sedang makan. Pada akhirnya Wen Hao sudah memenuhi target dari pengisian lambungnya yang mengorbankan seluruh kue beras yang seharusnya titipan untuk paman. Tak terasa waktu pun berlalu, jam istirahat yang sudah datang membuat Wen Hao tidak bisa bergerak karena kekenyangan. Untuk membantu kue beras itu agar cepat turun dari lambung, dia mencoba mengambil obat pencuci perut dari tasnya Munaroh. Setelah memakannya, Wen Hao menemukan beberapa sisa roti di dalam tasnya. Wen Hao membantu membersihkan tasnya dengan melahap sisa roti tersebut agar cepat menjadi kotoran. Jam istirahat dimanfaatkan oleh Wen Hao untuk berjalan-jalan di lapangan. Singkat cerita, jam pulang pun datang. Wen Hao kembali berlari menuju rumahnya dengan niat berolahraga untuk mengurangi lemak. Setibanya di rumah, terlihat ibu dan adiknya Wen Hao sedang makan. Ibunya menawarkannya untuk makan bersama, namun Wen Hao menolak karena alasan diet. Padahal kerjanya cuma makan saja dari awal berangkat sekolah. Ibu Wen Hao menyuruhnya makan, karena sepengetahuan ibunya dia tidak makan pagi dan tidak bawa bekal untuk makan siang juga. Akhirnya Wen Hao pun bersedia makan bersama demi menghormati ibunya. Karena tadi dia berlari sangat jauh, semua hidangan yang ada di meja pun disantap dengan sangat lahap. Ibu dan adiknya sampai heran karena niat dietnya kemungkinan tidak akan tercapai melihat pola dan porsi makannya. Roma tidak dibangun dalam satu hari. Begitulah prinsip Wen Hao dalam menjalankan dietnya. Secara tulisan dalam buku, esok hari dia akan lebih memperhatikan porsi makannya lagi. Berpindah ke kamp tentara yang sedang menjalani latihan rutin. Dedikasinya untuk membela tanah air sangat tinggi. Namun ada seorang tentara baru yang kita sebut saja namanya Samsul, yang sepertinya kurang pengalaman dalam latihan. Sehingga dia sering keteteran dengan rekan setimnya. Samsul harus banyak latihan lagi. Untuk itu teman setimnya mensupport Samsul dengan berbagai hal. Salah satunya dengan mengajaknya sebuah tempat penjual roti dalam tanda kutip. Di sana sales roti pun menawarkan berbagai macam roti. Samsul tertarik dengan salah satu roti, dan rekannya menawarkan untuk dicoba. Setelah Samsul mengikuti sang sales ke dalam tokonya, Samsul bertemu dengan seorang emak yang menawarkan minuman. Samsul agak canggung karena pertama kali masuk toko roti itu. Samsul menanyakan roti yang ia kejar tadi. Karena dia suka dengan roti itu. Sang emak menjawab tidak ada. Sejatinya Samsul telah ditipu, karena roti yang tadi hanya untuk menarik pelanggan. Sementara roti yang dijual dalam etalase toko hanya roti yang sudah hampir basi. Berpindah ke sekolahnya Wen Hao, di mana Pak Guru sedang menjelaskan pelajaran sejarah. Namun Wen Hao malah tertidur. Saat dibangunkan dia malah bersorak menyebut nama Munaroh. Guru menghukumnya dengan hukuman jadul. Karena tak tega, Markonah juga ingin ikut dihukum untuk meringankan hukuman Wen Hao. Waktu istirahat pun tiba, Wen Hao melihat Munaroh yang sedang bermain di lapangan. Wen Hao kembali menggoda Munaroh, namun malah marah kepada Wen Hao karena menyebut namanya saat dia tertidur di kelas tadi. Wen Hao mengatakan kalau dia bermimpi Munaroh menjadi pengantinnya. Seorang anak cowok yang cemburu pun mengatakan kalau Wen Hao tak cocok dengan Munaroh dan mengajak Munaroh pergi. Wen Hao yang kembali kecewa didekati oleh Markonah yang mengatakan kalau dia bersedia menjadi pengantinnya Wen Hao.
tapi malah dicuekin. Saat jajan di kantin, Wen Hao membeli 2 kue beras yang salah satunya diberikan ke Munaroh. Munaroh menolak karena dia sedang diet. Tak lama bocah laki-laki tadi datang dan memberikan es krim. Munaroh langsung menerimanya dengan senang. Lagi-lagi Wen Hao kecewa karena lemak pada es krim lebih parah dari kue yang ia beli. Saat bermain, Wen Hao memberikan segelas air kepada Munaroh, karena haus Munaroh meminumnya. Namun bocah laki yang tadi lagi-lagi datang dan ikutan meminum air di gelas tersebut agar tidak ada bekas minumnya Munaroh yang sebetulnya itu tujuan dari Wen Hao. Akhirnya mereka pun bermain lempar bola bareng. Seperti biasa, Markona selalu menggoda Wen Hao sehingga membuatnya kesal. Tak lama bocah laki tadi datang dan mengajak Munaroh untuk membaca komik di kelas. Tampak Wen Hao kembali kecewa. Tak menyerah, Wen Hao juga pergi ke perpustakaan. Di situ dia langsung menanyakan kepada Munaroh alasan dia tak menyukai Wen Hao padahal dia sangat tulus. Tak lama Pak Guru memergoki aksinya dan menyuruh Wen Hao untuk ikut ke kantor bersamanya. Dikira akan dihukum, ternyata Pak Guru menasehatinya. Pak Guru mengatakan agar membuat perempuan tertarik maka dia harus rajin belajar dan mendapatkan nilai bagus. Dengan begitu Pak Guru yakin Munaroh akan suka kepadanya. Atas nasihat Pak Guru, Wen Hao kembali tersadar dan akan melakukan yang terbaik. Berpindah ke kamp tentara di mana para prajurit sedang bersantai. Salah seorang prajurit yang berjaga pada siang itu melaporkan kalau ada mobil dinas yang memasuki daerah mereka. Sang sersan pun mempersiapkan pasukannya karena akan ada perwira yang akan berkunjung. Jadi sang sersan menyuruh para prajurit untuk berpakaian lengkap untuk menyambut sang perwira. Kedatangan perwira membuat para prajurit ketar-ketir. Pasalnya ajudan sang perwira mengatakan kalau peleton mereka meraih peringkat yang sangat buruk dalam kedisiplinan. Untuk itu seorang perwira pertama berpangkat letnan akan diutus untuk membina peleton yang dipimpin oleh sang sersan. Perwira perempuan yang merupakan lulusan baru dari Akademi Militer kita sebut saja Lastri. Lastri sangat tegas dalam membina kelompok militer tersebut. Bersama ajudannya yang bernama Sersan Ojan, Lastri akan tinggal di kamp itu untuk beberapa waktu ke depan. Latihan bersama pimpinan baru pun dimulai. Untuk perubahan menuju lebih baik, mereka pun memulai latihan. Walaupun masih ada di antara mereka yang berbuat konyol selama latihan, terutama Samsul yang masih baru. Berbagai macam rintangan mereka hadapi dengan kekonyolannya. Bahkan tak sedikit Sersan Ojan juga ikutan berbuat konyol. Setelah latihan fisik yang cukup lama di tepi pantai, mereka pun memulai latihan penyergapan ke tengah hutan. Di tengah hutan mereka sudah ditunggu oleh Letnan Lastri dengan membawa senjatanya. Cukup tegas memang pimpinan yang satu ini. Sampai akhirnya mereka berlarian kembali di tepian pantai. Di sana para prajurit sudah harus mengeluarkan skillnya dan tidak bisa bermain-main lagi, karena mereka harus menghindari setiap ranjau anti-personel yang tertanam pada pantai. Salah seorang kopral tangguh mampu mengatasi rintangan itu meski terkena ranjau beberapa kali. Berkat itu Lastri memujinya. Saat beristirahat di barak, seorang prajurit yang bernama Pak Ijo menulis surat wasiat untuk keluarganya. Karena dia sudah tak tahan dengan latihan kedisiplinan yang dia dapatkan dari kamp itu. Pak Ijo yang mulai menyerah pun disemangati oleh Samsul. Samsul mengatakan kalau ia ahli dalam menaklukkan wanita. Di sini mereka pun berencana untuk menaklukkan hati sang letnan agar dia bisa luluh. Pagi harinya, waktu bangun tidur, Samsul mengambil sebuah buku kecil di bawah kasurnya. Buku itu adalah teori 1001 cara untuk menaklukkan wanita. Terdapat sebuah kertas yang di dalamnya tertulis mantra dalam bahasa Cina. Samsul pun membakar kertas itu, rekan di sebelahnya yang terkena asap dari kertas yang terbakar itu menjadi jatuh cinta kepada Samsul. Dan untuk menghilangkan sihirnya menggunakan bau kaki. Saat mereka mau memulai aktivitas mereka melihat Lastri yang lewat. Mereka mulai melancarkan rencananya. Suatu ketika saat bersih-bersih, seorang emak-emak tampak hendak mengangkat tumpukan sampah di kamp itu. Saat itu juga Lastri datang dan hendak membantunya. Samsul pun memulai rencananya dengan menghembuskan abu dari mantra kepada Lastri. Namun yang terkena abu malah sang emak yang ternyata dia adalah seorang laki-laki. Laki-laki itu pun jadi jatuh cinta kepada Samsul, walau sudah menangkal sihirnya, namun si emak masih tetap mengejar Samsul hingga membuat kamp gaduh pada pagi itu. Dan suasana pun kacau. Di siang harinya, saat istirahat, Lastri tampak sedang beristirahat di tengah hutan.
Para prajurit menggunakan kostum untuk menyamar ketika mendekati Lastri. Berbagai macam cara sudah mereka lakukan, namun hanya berujung kekacauan. Kekacauan itu pun disadari oleh Lastri yang lebih memilih diam saja. Setelah berdiskusi, mereka sudah menyiapkan secara matang rencananya. Saat akan memulai rencana, tembakan pun lepas sehingga mengenai Sersan Ojan. Sehingga dia berlari tak tentu arah sampai menabrak Lastri yang sedang bersantai. Pak Ojan yang cedera pun dibawa ke base camp. Karena butuh pengobatan yang intensif, Sersan Ojan dipulangkan untuk dirawat. Sehingga yang memimpin langsung pasukan camp tersebut sekarang adalah Letnan Lastri sendiri. Sementara pada malam harinya, sang Sersan mempersiapkan minuman yang kali ini untuk menaklukkan Lastri. Setelah mempersiapkannya, sang Sersan menawarkan minuman kepada sang letnan. Namun di saat itu juga Lastri curhat kepada sang Sersan dia telah memperlakukan prajurit dengan latihan keras sehingga Sersan Ojan menjadi korban. Dan sekarang dia merasa bersalah. Sang Sersan menghiburnya dengan mengajaknya minum. Namun saat akan minum, tangis Lastri pun pecah. Seakan menyesali perbuatannya karena telah melatih mereka terlalu keras. Curhatlah sang letnan kepada sang Sersan. Lastri melatihnya dengan cukup keras karena sudah tugasnya sebagai atasan agar anak buahnya selalu siap dan sigap jika dibutuhkan saat perang. Lastri terus menangis dan dia meminta tisu. Sang Sersan meminta tisu keluar dan memberikannya kepada Lastri. Namun saat mulai minum mereka tukeran gelas sehingga yang terkena obat yang dibawa oleh Sersan tadi adalah dia sendiri. Esoknya sekolah Wenhao akan mengadakan ujian. Pak Guru mulai membagikan soal dan ujian pun dimulai. Wenhao sudah berjanji akan mendapatkan nilai bagus. Jadi ia mencoba segala cara untuk menghadapi ujian itu dengan seluruh kesederhanaan yang ia miliki. Sangat sial aksinya diketahui oleh sang guru. Saat pulang sekolah, Wenhao berniat untuk kabur karena besok Pak Guru akan memanggil ibunya ke sekolah. Berdasarkan saran dari Markona, Wenhao pun mendatangi ibunya dan mencoba jujur. Namun akhirnya tak seperti yang diharapkan, Wenhao malah dimarahi habis-habisan. Wenhao berniat kabur dari rumah dengan membawa barang-barangnya. Begitupun dengan Markona yang akan mengikutinya kemanapun Wenhao pergi. Akhirnya mereka pun memulai berjalan menjauhi desa tercinta tempat mereka tinggal. Berjalan melalui sungai hutan dan tempat-tempat yang belum terjamah sebelumnya, membuat Markona dan Wenhao semakin dekat. Di sana Wenhao berpikir saat jauh dari keluarga, dia akan merindukan keluarganya terutama Munaroh pujaan hatinya. Wenhao dan Markona pun kembali melanjutkan perjalanan yang entah kemana tujuannya. Seiring berjalannya waktu, Wenhao dan Markona pun semakin dekat. Wenhao pun mulai jatuh hati kepada Markona. Bahkan di saat makan bekal milik petani pun Wenhao selalu terbayang akan sosok Munaroh. Namun sekarang Wenhao sudah mengikhlaskan, dia takkan berharap lagi kepada Munaroh. Dia merasa bersalah tetap mengejar orang yang tak mencintainya, sementara di sampingnya ada orang yang selalu setia menemaninya. Mereka menghabiskan hari itu bersama. Hingga malam pun tiba mereka lelap di bawah langit yang berbintang. Pagi harinya, mereka melihat seorang tentara yang sedang menangkap ayam di hutan yang ternyata adalah Samsul. Setelah menangkap ayamnya, Wenhao dan Markona menatap ke Samsul. Samsul memasak ayamnya sementara Wenhao dan Markona memperhatikan ayam yang ia masak. Seharian tidak makan, mereka merasa lapar. Pada akhirnya Samsul pun mau berbagi jatah makannya kepada anak-anak tersebut. Mereka pun makan dengan sangat lahap sembari menceritakan hal-hal yang terjadi dalam hidup mereka. Wenhao menceritakan kalau mereka lari dari rumah karena takut dimarahi. Sementara tentara kabur dari komandannya yaitu Letnan Lastri. Akhirnya mereka saling berbagi cerita hingga malam pun datang. Samsul pun menceritakan kisah horor sehingga membuat para bocil ketakutan. Tak lama saat ingin pipis, Samsul pun melihat hantu yang ia kira Wenhao yang sedang menyamar. Namun nyatanya itu adalah hantu sebenarnya dan menangkap Samsul. Wenhao dan Markona pun lari ketakutan, namun Wenhao berhasil ditangkap oleh sang hantu. Di luar hutan tampak para prajurit sedang mencari Samsul yang kabur. Di sana mereka bertemu ibu Wenhao yang sedang mencari keberadaan anaknya. Siang harinya diperlihatkan seosok hantu semalam adalah seorang bapak yang kita sebut saja Pak Tono. Pak Tono menculik mereka untuk dimintai tebusan. Saat Pak Tono sedang mabuk, dia melihat burung onta yang lewat, begitupun binatang-binatang lain.
Dan ternyata itu adalah para prajurit yang sedang menyamar untuk misi penyelamatan Samsul. Setelah mengatur strategi yang matang, akhirnya satu prajurit berhasil mendekati Pak Tono. Ternyata anak buah Pak Tono menyadari hal itu dan adegan film action pun terjadi. Karena kalah jumlah, kawanan penculik pun menyerah. Alhasil para tentara pun berhasil menyergap sang penculik dan membebaskan Sandra. Bertepatan dengan ibunya Wen Hao yang juga datang demi membebaskannya. Hal ini berkat aduan dari Markona. Esoknya di camp militer, para tentara mengadakan foto bersama sebagai kenang-kenangan perpisahan dengan Letnan Lastri. Diketahui tugas Lastri di camp itu sudah berakhir dan harus kembali ke markas utama. Pada akhirnya jemputan pun datang. Seorang sersan tua memberi hormat kepada Lastri yang ternyata sersan itu adalah ayahnya. Para tentara pun serentak memberi hormat kepada ayah sang letnan yang telah berhasil mendidik mereka jadi lebih disiplin. Dan kehidupan di camp militer itu kembali jadi normal. Di sekolah, Wen Hao dan Markona pun mendapat penghargaan karena telah ikut serta dalam menolong tentara untuk melawan para penculik. Para siswa pun bersuka cita karena sekolahnya mempunyai pahlawan cilik. Banyak wartawan yang datang, seketika Wen Hao pun menjadi anak yang populer di sekolahnya. Keadaan kembali normal di mana Markona mulai mengejar-ngejar Wen Hao kembali. Banyak nilai-nilai positif yang dapat diambil dari film ini, seperti pentingnya pendidikan, persahabatan, dan kepercayaan diri. Kisah mereka menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan kita harus menghargai perbedaan tersebut. Film menyentuh persahabatan sejati, kepercayaan diri, pentingnya pendidikan, dan berani menghadapi tantangan, sambil mengingatkan kita untuk tak terjebak pada penilaian dangkal dan menghargai setiap individu apa adanya. Tamat.